Kalau perform mereka pakai kayak kosmetiknya itu Harus ini bahasanya gitu ya. darah. Oke. Foo Factor atau Metallica? Slang. Wah, Slang. band Indonesia yang boleh sombong itu cuma Slang dulu sebelum dulu, mereka merilis oke. single yang terakhir ini. Jadi kalau sekarang Membahas berbagai banyak topik yang akan dikupas dengan asik. Berbincang santai dengan kami hanya di sini Cosmic Talk. Salam Dodot, salam lestari. Halo Cosmider, ketemu lagi nih bersama aku Eno Wenho, tentunya di Cosmic Talk. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang seru tentunya. Biasanya kita kan ngobrol bersama dengan pegiat kegiatan alam nih, pecinta alam seperti itu. Di segmen kali ini kita kedatangan seseorang yang dia seorang pegiat musik keras, cadas, rock, metal ya. Tidak lain tidak bukan, beliau adalah Mas Firman Prasetyo. halo Mbak Eno. Halo Mas. Gini, Halo Cosmider. gimana nih salamnya? Gimana? Parpol. Oh iya, nggak boleh. Nah, jangan. Nggak boleh, salah. Maaf. Salah. Berarti ini aku manggilnya apa nih enaknya? Dari Mas Firman Prasetyo aku manggilnya apa? Bebas, asal Bebas. jangan Mbak. Karena Oh, aku iya. manggil kamu Mbak, nanti kita bingung. Oh iya. Oke. Mas boleh, Mas boleh. Oke. Kalau Mas aja ya? Monggo. Jangan Om. Oh nggak boleh? Ya Jangan. nggak. Nanti nyangoni. Muda ya. Oh nyangoni. Oke, aku panggilnya Mas Boli. Ya. Ya. Bebas Nama Mbak kerennya Eno. Betul. Kalau Mas Firman terlalu formal deh kayaknya. Itu nama KTP. Oh, Ya, KTP, jadi ya. kalau kenalan biasanya memang pakai namanya Mas Boli, cuman kalau sudah tanda tangan kontrak Mas Firman. Oh gitu. Keluarnya gitu, iya. Cosmit mau tanda tangan kontrak juga? Belum, habis ini. Oh, di sini. Habis Oke, ini, ya. siap. Gimana kabarnya nih Mas Boli? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah baik, sehat ya. Sehat, lumayan pilek. Oh. Biasa sudah mendekati event. Jadi kalau bocorannya ini kita syuting sebelum Rockin Solo ya. Oke. Ya, jadi memang waktunya sudah dekat. Dekat banget ya. Dekat Tinggal banget. berapa ya? 2 mingguan lah. 2 minggu. Kurang lebih 2 minggu menuju Rockin Solo. Jadi ya gitu ya, sakit-sakit biasalah. Suara-suara hilang, pilek gitu. Tapi Kurang aman. tidur biasa. Nanti waktu tampil. Bismillah. Kerja dan tampil lebih Oke. tepatnya. Luar biasa. Panitia juga. Terus tampil juga. Ya, itu. Terus kalau tampil itu nanti yang LO ini siapa Mas? Kalau biasanya kan nge-LO band-band yang lain. Kalau Mas Boli sendiri nanti kalau tampil yang ada LO siapa? krunya. Oh ada. Krunya. Tetap. Oh, Ya siapa walaupun tahu kan saya LO udah tahu sendiri semua juga. ya, udah tahu semua jalurnya kayak gimana, tetap sampai di belakang panggung akhirnya posisinya sebagai penampil. Ya udah Oke. ikut aturan. Oke, gitu. Biar nggak dimarahin bawaan. Oh, yang marahin bawaan Mas? Iya, semua bisa marah kalau di Rockin Solo. Oke, Tidak ada yang kebal salah. Oke. Jadi mau atasan, mau bawahan, mau kepala divisi, mau anggota Boleh. tim, Bebas. semua punya hak yang sama kalau memang bener orangnya salah. Jadi gitu. Tapi ngomongin Rockin Solo nih Mas, Ya. Boli sendiri di situ sebagai apa sih Mas? Selain sebagai penampil ya. Kalau di perusahaannya, jadi kan Rockin Solo sebenarnya kita sudah mulai perusahaan nih, Oke. mulai 2021. Kalau di situ aku salah satu jadi kayak direkturnya untuk di PT RIS-nya. Kalau di tim kerjanya tahun ini aku kebagian jadi show director. Oke. Oke, kalau show tahun director kemarin itu di project director, jadi lebih kayak kerjaannya cuma satu semua, jadi ngurusin semuanya. Kalau tahun ini lebih ke show, lebih show-nya banyak ke berarti show. waktu hari H aja ya. Oh enggak, Oh enggak? itu yang kesalahan yang sering dianggap Oh, orang gitu, show-nya gitu. hanya hari H. Oh, Enggak, karena kita ngomongin show, akhirnya enggak cuman panggung. Oke. Ya, karena show kalau buatku orang datang ke venue itu bagian dari show. Mereka Oke. masuk lewat gate kayak gimana, mereka masuk ngelihat apa, nanti mereka disuguhi apa, mereka bisa memenuhi kebutuhannya kayak gimana, itu bagian dari show. Jadi kalau di mazhabku sebenarnya show director itu bukan cuma panggung. Oke. Panggung itu cuma show Visual audio aja, visual ya. Cuman akhirnya kalau di secara keseluruhan ada kayak experience yang mungkin kalau dikata show itu belum banyak yang memperhatikan. Buat apa tuh namanya, pengunjung atau
metalhead sendiri Iya, tuh betul, berkesan gitu ya. Itu betul. termasuk salah satu tugas Berkesan, aman dan nyaman. dari Itu yang kadang, aman dan nyaman. ya, karena kadang orang kalau melihat show-nya bagus, cuman kadang experience-nya kayak misalkan aku mau pipis nih gitu. Iya, Toiletnya di mana jauh sih gitu. gitu. Ada tanda nggak ke sana, itu bagian dari show. Oke. kalau buatku. Ini pelajaran juga buat aku ya. Ternyata show director itu juga mengurusi dari mulai masuknya ya tiket itu ya kan sampai nanti selesai acara dan experience dari penonton sendiri. Iya, kalau kebanyakan memang di Indonesia sih kalau ngomongin show director akhirnya yang di kerjaan utamanya sebenarnya lebih ke pertunjukan yang ada di panggung. Iya, biasanya Nggak gitu salah kan. juga. Cuman kalau di aku show itu akhirnya dari penonton datang, mereka melihat apa yang ada di panggung Oke. sampai mereka pulang. Sampai Itu after bagian show-nya dari show. ya. Iya, betul. Betul, after show sampai after show gitu. Yang mau jadi show director ya tolong belajar dari Mas Boli. Saya juga masih belajar, Mbak. Iya, semuanya masih belajar sih. Semua masih belajar. Ya, karena menariknya gitu di event itu seberapapun pengalamannya kita, akhirnya di setiap event itu selalu ada Ada ilmu pembelajaran baru. ya Betul. kan, ada ilmu baru. Mau sesiap apapun tetap akan ada nemu masalah baru. Itu pasti. Ngomongin tentang Rock in Solo nih Cosmider. Rock in Solo ini merupakan event musik salah satu yang terbesar ya di Solo ya Mas ya. Dan Ya. genre musiknya ini adalah musik-musik keras, musik-musik cadas ya. Penyuka Metallica, penyuka musik metal ya. Langsung aja nanti datang ke Rock in Solo. Nanti bocorannya di bulan bulan Desember ya? Desember. Tanggal 10. Wow, langsung sebut tanggalnya tanggal 10. Tanggal 10 ya. Ini sebenarnya disupilnya di akhir nanti, tapi Oh ya ini udah, sudah disupil. edit. Tanggalnya rahasia. Gak apa, udah bocor, udah nanti biar lebih banyak lagi nih yang datang ke sini gitu. Kalau sejarah dari mulainya Rock in Solo ini gimana sih Mas? Rock in Solo itu pertama kali itu tahun 2004. Jadi tahun depan kita akan ulang tahun yang ke-20 sebenarnya. Wah. Jadi 2004 itu cuman kalau ngomongin sejarahnya ya. Akhirnya di 2004 itu kan ada pagelaran sepak bola Euro Cup Oke. waktu itu. Awalnya cuman merespon, oke ini mau bikin acara memanfaatkan momen Euro 2004 itu. Akhirnya judulnya waktu itu adalah Rock in Solo Road to Euro. Sebenarnya kayak gitu. Karena mendekati itu ya. Mendekati itu. Jadi kayak lebih kayak kerjasama dengan sponsornya, kita memanfaatkan momen dari Euro 2004. Betul. Dari 2004 itu cuman nggak tiap tahun. Baru ada lagi itu 2007, 2009, 10 sampai 15 itu tiap tahun ada. Oke. Baru dari tahun 2015 sampai ada lagi tuh 2022. Jadi 19 tahun itu sebenarnya bukan 19 kali Rock in Solo. Cuman umurnya memang segitu. Edisinya baru yang tahun ini ke-11. Wah. Sudah lumayan lama loh ya, 2004 Ya, lama. Saya usia berapa Lama nggak 2004? enaknya dan lama lebih banyak nggak enaknya sebenarnya 19 tahun itu Oke. gitu. Tapi kan tetap harus ada sih Rock in Solo ini ya kan, memberikan Ya. wadah band-band lokal maupun internasional ya. Nanti gestannya ada itu ya, ada band internasional ya. Ada 3 Mas ya? band internasional kita tahun ini. Nggak boleh di-spill ya, nggak boleh di-spill. Ya tergantung, bebas. Oh, bebas. Heeh. Apa aja itu? Mas? Lihat aja di Instagramnya Oke. Rock in Solo. Langsung aja cek Rock in di Solo Instagramnya Festival. Rock in Solo. Iya, ada semua itu. Ada semua di situ, dari mulai band internasional, band lokalnya juga disebutin Band ya Mas? lokal. Jadi kalau jenisnya itu ada kayak lokal itu mungkin lokal Solo, band nasional itu Indonesia dan internasional. Oke. Jenisnya itu. Terus kalau band-band yang diundang ke Rock in Solo sendiri yang paling berkesan itu yang mana Mas? Dan di Rock in Solo yang keberapa? Menurut Mas Boli sih. Yang Mungkin- pastinya kan setiap tahun kan Ya, berkesan ya. Ya, kalau berkesan jawabanku akan klise ya, semua punya kesannya sendiri-sendiri ya. Cuman kalau ngomongin band internasional baru pertama kali itu di 2009. 2009. Oke. Di 2009 kita ada band internasional waktu itu dari Australia atau New Zealand ya. Waktu itu apa sih? Psychroptic itu. Lupa aku antara dua negara itu. 2010, 2011 mungkin yang paling berkesan itu di 2011 karena Rock in Solo bisa dibilang naik kelas nih dari yang di 2004 itu kita di gelanggang olahraga, 2007 di Velodrome di Manaan, 2009 gelanggang olahraga lagi, 2010 di Stadion Sriwedari, 2011 itu di alun-alun utara. Oh. Itu memang ambisius ya. Kesannya akhirnya jadi kayak ini yang Rock in Solo yang next level gitu akhirnya. Bandnya 40, panggungnya 4. Panggungnya 4. Panggungnya 4.
Bandnya 40. Itu gimana ngaturnya ya? Ya begitulah, makanya saya tadi bilang 19 tahun lebih banyak nggak enaknya. Tapi pastinya selalu berkesan lah tiap tahun dari Rock in Solo ini ya tentunya. Dan di 2023 ini nanti Cosmider wajib sih nonton karena kita akan ada kolaborasi antara Cosmid dan Rock in Solo juga. Pastinya kalau udah ngikutin Rock in Solo pasti tahu sih kolaborasi kita setiap tahun antara Cosmid dan juga Rock in Solo ya Mas ya. Iya, karena sudah kesekian kalinya ya, Iya. bukan baru pertama kali dengan Cosmid, benar. Ngomong-ngomong tentang mengundang band-band nih Mas, apalagi band internasional. Ya. Itu susah nggak sih Mas? Termasuk ridersnya di belakang layar itu gimana? Susah-susah gampang sebenarnya. Dulu awal-awal dulu menjadi sangat susah karena kita belum punya ilmunya. Begitu akhirnya punya ilmunya, sudah mulai susah-susah gampang gitu kan. Kayak misalkan kayak contohnya band internasional itu kan kita modelnya bukan membayar publish rate mereka, tapi kayak bidding. Jadi mereka punya harga itu range harga di kisaran berapa kita bidding. Oke. Itu yang menentukan mahal enggaknya. Akhirnya ini band ini direct diambil langsung dari negaranya atau mereka lagi tour. Karena kalau lagi tour pasti lebih murah. Lebih murah, gitu, ya. betul. Itu butuh sekian tahun akhirnya sampai punya ilmu itu gitu. Kalau yang kayak rider segala macam karena band-band rock dan metal ini dan level band yang sudah pernah dan akan ke Rock in Solo ini masih belum sampai yang levelnya misalkan Metallica atau apa. Buatku sih masih aman ya ridernya. Dalam artian tidak ada yang meminta misalkan minta gajah atau minta kuda gitu kan, nggak ada. Agak nyerem ya. Kendalanya lebih ke alat teknis Oke. gitu. Karena kadang mereka adalah brand ambassador atau endorsee dari brand-brand yang beberapa produknya nggak masuk ke Indonesia. Susahnya di situ. Jadi kadang ngakalinya lebih ke teknis. Oke, ke teknisnya ya. Iya. Sebenarnya kalau mengundangnya sih nggak susah-susah, tapi harus Rider, punya iya. ilmunya ya kan. Rider itu kayak yang tahun ini Behemoth kan ini sudah kedua kalinya di Rock in Solo. Yang tahun 2013 itu dulu mereka minta kayak kalau perform mereka pakai kayak kosmetiknya itu Harus ini bahasanya gitu ya. darah. Oke. Cuma kan nggak mungkin kita ngasih darah beneran kan gitu. Waktu itu salah satu yang paling susah itu akhirnya ketemu teman-teman film, mereka dibikinin properti dari sirup jagung, Oke. ya dipakai di ininya. Ya gitu. Darah. Ya memang kalau band-band itu mungkin yang familiar dengan band-band rock atau metal mungkin ngelihat kayak dandanannya Biasa, kayak gitu ya. Ya jadi kayak ridernya sebenarnya nggak susah-susah juga gitu. Dan mereka adalah band yang terbiasa susah. Jadi kayak misalkan gampangannya kayak misalkan kayak tahun ini mungkin Slipknot lah ya. Beberapa tahun lalu mereka kalau tur di Eropa yang nginepnya mungkin kayak di sini, boleh nyebut brand nggak sih? Boleh. Boleh kalau Kayak di sini mungkin paling kayak kelasnya kayak Oyo atau apa oke. gitu. Jadi karena mereka harus pindah. Harus pindah-pindah. Jadi beberapa yang band yang di sana nggak terlalu besar masuk ke sini, kita kasih hotel bintang 4, mereka Senang. sangat senang. Iya, sangat seneng gitu. Karena udah terbiasa susah ya di negara. Terbiasa susah karena mereka punya kulturnya kan kayak dalam setahun itu mereka bisa tur, bisa full dalam 6 atau 7 bulan. Jadi mereka malam ini main di mana, besok main di Besok- mana. ya, Oke. Jadi kadang ya tidurnya di jalan gitu. Jadi Oke. mereka nggak terlalu susah sih. Kalau Mas Boli sendiri kan selain ngurusi event kan juga seorang pemain band ya. Kalau band MTAD sendiri tuh genrenya apa? Kalau garis besarnya sih rock ya. Cuman kalau Oke. di kita campurannya itu udah kayak industrial, ada punk, ada new wave. Jadi kalau teman-teman di nasional mungkin lebih masukinnya ke industrial rock ya. Oke. Lebih kayak gitu. Mungkin kayak satu kolomnya kayak Coil gitu. Jadi lebih ke situ. Kalau Mas Boli sendiri main apa? Vokalis atau apa nih? Aku Yang belum tahu ya, yang belum tahu mungkin. bukan, aku kalau ditanya di MTAD itu musisi, bukan. Aku Bukan. penampil. Penampil. Iya beda. Jadi musik aku nggak mainin alat musik. Posisiku di MTAD adalah sampler. Sampler. Ya jadi kayak di musiknya MTAD itu butuh sentuhan digital. Jadi Oke. kayak mereka main mengikuti kayak ada pola lagunya yang memang diputar sebagai back songnya. Jadi mereka mainnya itu yang unsur industrial elektronik itu tadi. Jadi memang ada tambahannya, nggak pure band-bandan yang dengan alat konvensional gitar, bass, drum gitu Oh, enggak. Oke, ya. Jadinya kayak gitu.
Aku banyak belajar ya karena memang aku sendiri baru mengenal metal ini bersama Mas Berapa Boli hari? ini. Baru kenal metal berapa Baru hari? ini. Baru ini, oke. Boleh. Berapa jam? Berapa jam? Berapa jam? Oke. Nah, lebih santai nih Mas Boli. Ngeband atau ngurus event? Ini apa nih? Maksudnya dijawab atau Dijawab dong. sama-sama susahnya? Cuma Sama-sama susah-susah. susahnya, benar. Karena ngurusin itu hampir sama ya. Maksudnya akhirnya kayak ngurusin event dengan band-bandan itu akhirnya banyak hal-hal yang harus dilakukan gitu. Kayak kita menyiapkan banyak hal, kayak band-bandan pun mungkin orang berpikirnya bikin musik abis itu selesai, enggak. Kadang band-bandan ada yang bikin podcast. Itu kan iya, effort iya. sendiri, ada yang bikin video klip. Jadi akhirnya banyak nggak cuman musik dan event. Jadi Di dalamnya itu ada spektrumnya gede banyak. banget. Sebenarnya sama, kerjanya hampir sama. Kalau aku sih ya dua-duanya ya sebenarnya, karena Kalau memang bisa hidupnya dari berjalan. situ juga. Iya. Berjalan beriringan kenapa harus salah satu gitu. Betul. Kalau band-band regional atau yang belum punya nama nih Mas, ada kemungkinan nggak sih main di Rock in Solo? Sangat Barangkali. mungkin, sangat Barang- mungkin. Di 2022 itu, Ada syaratnya nggak? nah syarat yang paling gampang adalah minimal mereka sudah punya album. Oke. Kenapa punya album? Itu lebih kayak tanggung jawab band sebagai Penampil. penampil, pengkarya itu tadi. Kalau mereka punya banyak lagu yang bisa dimainkan gitu. Jadi nggak cuman kayak syarat kosong lah. Maksudnya album itu kita lihat sebagai bentuk ini band serius nggak sih? Serius ya, betul. Itu kan satu ya dari band, dari album. Terus yang kedua mungkin kita melihat mereka aktif atau enggak. Ini lebih kayak ke band solo ya. Akhirnya band lokal solo seberapa aktif sih mereka gitu. Akhirnya aktif nggak cuman bikin album, misalkan mereka bikin aktif show, Iya, mereka event. bikin movement lain mungkin seperti itu. Jadi kayak memang akhirnya band ini harus intinya mereka ketika kita minta main di Rock in Solo, mereka bisa mempertanggungjawabkan karyanya lah ke penonton. Kurang lebih kayak gitu. Kalau band-band kecil mulai 2022 itu di Rock in Solo ada program yang namanya Journey of Rock in Solo, itu chapter. Jadi kita main di kayak kota-kota kabupaten di sekitar Solo, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Klaten, dan lain-lain, Boyolali. Itu salah satunya adalah selain untuk menjaring bibit-bibit baru, itu jadi kayak ajang persiapan. Jadi mereka bisa naik kelas untuk main yang kita sebut yang di Rock in Solo utama itu sebagai Rock in Solo Open Air. Ya, jadi mereka bisa main di situ dulu. Di tahun berikutnya ada yang terpilih, mereka bisa main di panggung utamanya. Lebih kayak ke situ. Seperti itu. Oke. Sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan, kita santai dulu. Oke. Minum monggo Mas. Yang mana minumnya nih? Boleh. Ada dua. Ada Dicampur dua. boleh? Boleh. Oh yaudah ini aja. Ya. Aku Ini aja deh. Yang lucu. yang lucu. Yang lucu. Ya udah aku turu-turu Mas Boli aja deh. Menemani. Bukan sponsor ya. Bukan. Jadi kalau mau nunjukin harus ngeliat gambar, tapi ketahuan juga. Maksudnya. Jadi Mas Boli ini sendiri kalau ngomongin Rock in Solo tuh kan pasti mungkin ada keterlibatan dari pemerintah sendiri kan? Ya. Mau diundang atau kerjasama atau bagaimana? Kalau dari Ya. pemerintah sendiri beliau ini mendukung atau bagaimana Pak Mas? Mendukung dalam bentuk paling minimal, misalkan mengeluarkan izin. Itu pasti ada. Misalkan bentuk dukungan juga kan. Itu ada. Kalau dukungan, kalau kerjasama dengan pemerintah secara langsung mungkin nggak ada ya. Oke. Kalau dari kita. Dulu sempat tahun 2012 atau 2013 kita sempat ada obrolan masuk ke event kota. Cuman akhirnya kan permasalahannya kalender event gitu ya? kota, Oh, iya oke. betul. Jadi kayak permasalahannya Rock in Solo ini kan kalau ngomongin di Solo sesuatu yang bertolak belakang Iya. dengan image kota Solo gitu. Solo yang kalau ngomongin kesenian di Solo musiknya itu Oh, ya iya, betul. yang tradisional, Ya, yang wayang, yang gamelan, yang apa gitu. Ketika mereka ketemu dengan format rock atau metal ini, gampangannya kan oh ini bukan bagian dari Solo gitu. Oh, oke. Cuman pada akhirnya salah satu yang dikenal dari minimal dari teman-teman di luar kota yang sesama penggemar musik keras terutama Solo identik juga dengan Rock in Solo gitu. Iya, iya. Karena pada akhirnya kalau aku bisa bilang salah satu pencapaian terbesarnya Rock in Solo itu kan bisa
membuat sebuah acara dari kota yang tidak didukung infrastrukturnya. Misalkan Jakarta, Bandung, Iya, kota-kota iya. ibu kota itu kan secara sponsorship lah misalkan. Solo pasti budgetnya jauh lebih kecil. Ya, Sementara kalau kita ngomongin Rock in Solo sampai edisi 2015 itu budgetnya itu ratusan juta ya. Kalau ngomongin sponsor pasti butuh sponsor yang besar gitu. betul. Cuman akhirnya teman-teman di Solo bukan cuma dari penyelenggara ya, tapi akhirnya kayak teman-teman penonton juga dan teman-teman lain yang ikut membantu Rock in Solo ini bisa menunjukkan kalau Solo bisa bikin kayak gini. Betul. Jadi dari kota yang mungkin tidak sebesar Bandung, Jakarta, Ya. tapi beliau bisa menghadirkan nih ya event yang besar di Solo sendiri ya. Kalau Rock in Solo ini kita udah tahu nih nama besarnya Rock in Solo, pastinya para metalhead tuh udah Rock in Solo ini aku pasti akan datang ya kan, kayak ibaratnya kalau di EDM kan DWP gitu ya Mas ya. ya. Kayak gitu. Nah, pasti akan datang nih. Kalau perkembangan musik rock atau keras sendiri di Solo itu ekosistemnya gimana Mas? Sebelum ada RIS dan sesudahnya. Musik keras ya. Ya, musik keras. Kalau musik keras sih sebenarnya mungkin pengaruhnya akhirnya yang pengaruh adanya Rock in Solo aku bisa bilang bisa signifikan bisa enggak ya. Oke. Karena kalaupun nggak ada Rock in Solo, band-band keras di Solo masih akan tetap ada gitu. Cuman akhirnya kalau sekarang perkembangannya lebih kayak ngikutin tren globalnya juga sebenarnya. Kalau ngomongin di era 23. 2010 sampai 2015 lah bisa dibilang. Tren globalnya di dunia emang kayak metal mereka lagi naik. Iya, Makanya itu ikut membantu juga. Cuman kalau sekarang memang kayak tren globalnya nggak di metal atau di rock gitu. Jadi tapi band-band itu akan tetap ada gitu. Kalau perkembangannya akan selalu ada ya, mereka dari kemarin-kemarin dengan adanya Rock in Solo pun mungkin kalau bisa membantu mungkin ada tapi porsinya harusnya yang menjawab adalah band-band itu sebenarnya. Mereka merasa terbantu atau tidak dengan Rock in Solo gitu. Tapi menurutku sebagai seorang yang awam ya, maksudnya baru mengenal musik metal nih, kayaknya memang Rock in Solo ini menjadi suatu wadah bagi band-band metal terutama yang ada di Solo dan sekitarnya ya, untuk mereka punya kayak kayak jam terbang ataupun punya panggung wadah. Mungkin bisa. Kalau itu jadi kayak mungkin pernah ngobrol dengan teman-teman yang mungkin yang di luar yang punya band ya. Jadi kayak mereka Solo ini kan sebelumnya sangat jarang ada yang bisa dibanggakan. Misalnya kita ngomongin band secara nasional, ketemunya dengan Jogja misalkan, ada Sheila on Seven lah paling gampang. Solo tidak bisa melahirkan itu gitu. Tidak ada band yang dengan level yang sama gitu. Cuman pada akhirnya kalau di teman-teman terutama yang di musik keras, mereka bilang akhirnya ada yang kotaku punya Rock in Solo nih gitu. Jadi kayak mereka lebih ke situ. Cuman kalau bandnya mungkin ada 1-2 lah. Cuman nggak tahu ya, mungkin yang lebih tepat menjawabnya teman-teman band sih sebenarnya. Kalau Isyana nanti datang nggak Mas? Kalau mau nonton monggo. Oh gitu. Ya, boleh silahkan. Tapi Isyana juga penyuka band metal ya kalau nggak salah. Iya, Isyana dia pernah dengan kolaborasi dengan Dead Squad juga kan, dengan ininya. Sebenarnya kalau mau nonton ya silahkan. Oke. Siapa tahu nanti penggemarnya Isyana kan, kalau ada Isyana kan nanti mau datang juga. Nah kayak kalau aku ngeliat kayak perkembangannya mungkin di 2023 ini nonton festival musik mungkin ada yang bisa datang karena experience-nya yang lain, nggak cuman karena dia suka dengan Artis genre ya? yang dikeluarkan itu, ya. Jadi kayak tadi misalkan contoh DWP, nggak semuanya mungkin suka EDM, cuman mereka suka efek dari musik EDM-nya gitu ya. Mungkin, atau lebih nyari jodoh atau apa, mereka lebih banyak alasan di 2023 ini, lebih banyak alasan orang datang ke festival musik bukan hanya karena genrenya gitu. Dan itu aku baru sadar karena kemarin. FOMO juga mungkin ya. FOMO juga faktor yang lumayan ya. Karena kemarin juga banyak nemu akhirnya teman-teman dan yang nggak kenal, mereka datang nggak yang begitu menikmati band-bandnya gitu. Cuma mereka datang ngobrol, ketemu atau apa gitu. Bikin status kayak gitu ya kan. Kalau dari geografi sebenarnya kayak Rock in Solo itu lebih kayak titik temu ya di Pulau Jawa ini kan ada Jawa Barat, ada Jawa Timur, jadi mungkin di tengah. Solo ini kan di tengah nih, jadi kayak teman-teman dari Jawa Timur mereka main ke sini, Jawa Barat main ke tengah. Karena kadang untuk teman-teman di Jawa Timur pengen nonton band di Jakarta, mereka harus jauh, ya. betul. Betul.
Kalau teman-teman Rock in Solo ini ada kepikiran nggak sih buat event selain di luar musik metal? Banget. Ada. Karena kita pengen bikin event yang isinya yang gondrong bukan cuma cowok. Oke. Iya, jadi males lama-lama ngeliat event kok isinya cowok lagi ya. Gondrong, ya, gitu. tatoan gitu. Aduh ini agak mabok gitu, males. Jadi pengen lihat yang mbak-mbak Ya, gitu. mbak-mbak pengen. yang cegil-cegil gitu loh, ya kan? Ya karena dulu kalau dari sejarah dulu kan Rock in Solo itu organizer-nya itu kan namanya The Thing ya, The Thing organizer itu. Sekarang kita sudah jadi PT sendiri. Kalau dulu The Thing itu memang walaupun isinya anak-anak rock atau metal, tapi kadang mereka bikin acaranya kayak acara hip hop, acara pop gitu. Jadi memang bukan sebuah hal yang baru di kami di penyelenggara, dan rencananya memang mulai tahun depan mungkin kita coba. Kemarin sudah ada beberapa obrolan, bikinlah yang Apa ini? yang cewek-cewek lah gitu ya, ganti bukan yang market yang sama lah, Oke. sesuatu yang berbeda gitu. Kayaknya Pengennya bisa kayak gitu. jadi list event 2024 sih. Ya, Ya, kita harus datang awalnya ke konsernya. pengen itu cuman karena ada pemilu juga kan kita melihat kapan ya bisa bikin jadi deh. eventnya ya gitu. Jadi semoga suasana aman dan Aman. nyaman di tahun depan. Oke, aku nantikan nih selain Rock in Solo ya untuk timnya Mas Boli. Oke. Nanti saya undang. Oke, siap. Siap, Mas. Dateng loh. Kalau Mas Boli selain musik metal, hardcore ataupun rock itu juga suka nggak sih jenis musik-musik yang lainnya? Mungkin JJ atau apa, Mas? Aku kalau dengerin bisa dibilang dengerin semua. Kalau Semua? soal suka atau enggak kan beda ya. Haha. Kalau dari dulu, dari kecil sampai aku ketemu teori ini di SMA atau awal kuliah, jadi kayak aku nggak perlu suka sama semua musik, tapi minimal aku tahu ada musik jenis itu. Jadi Oke. memang aku nggak membatasi harus dengerin yang Metal yang banget keras-keras gitu ya. terus gitu. Karena kadang kayak gitu juga bikin Cooper. Iya. Bikin Cooper juga dalam artian sebagai misalkan musisi nih. Iya. Kalau dia musisi metal, kalau cuma dengerin metal, buatku referensinya akan ke kotak di metal. Betul. Setuju Kalau sih aku. dia dengerin yang lain, dia mungkin bisa dapat, oh ini ada Inspirasi, melodi dari ya. dari pop, cara nyanyinya mungkin dia jadi udah banyak sih contohnya kayak gitu. Diadaptasi kan akhirnya Betul. ya. Seperti itu. Baik. Ya, cuma kalau selera tetap ada musik-musik yang aku suka dan nggak suka gitu. Nggak tetap. suka. Tapi minimal oke tahulah ini ada musik kayak gini gitu. Kalau sekarang kan yang lagi hits kan musik-musik Jawa kayak gitu kan, Mas. Kalau Mas Boli sendiri suka nggak sih? Aku punya teori itu karena aku tidak besar di Jawa Tengah ya. Oke. Ya, aku besar di Jawa Barat. Jadi dengan musik ini aku nggak punya latar belakang yang bisa nyantol. Oke ini Tesnya ini. nggak ini ya. Iya. Oke. Kalau musik Sunda malah aku familiar. Oh gitu. Iya kayak Dul Sumbang atau apa gitu kan lebih familiar ya. Mawar Bodas gitu ya, Mas ya. Aku gede lahir di Jakarta, gede di Bekasi sama Jakarta, jadi kayak sekarang jadi nggak nangkep apa sih ini gitu, maksudnya nggak relate. Nggak relate. Nggak Ya. relate. Cuman memang Ambiar. harus diakui ada beberapa yang itu memang melodinya enak banget. Oh, oke. Secara musik mereka oke, maksud akhirnya ketika banyak yang suka ya bisa wajar Boom lah gitu gitu. ya. Ya. Cuman kalau secara ininya nggak dapet apa kayak soulnya gitu nggak dapet, Iya. nggak relate. Kalau kita ngomongin Rock in Solo, tadi kita sudah spill nih, kita akan ada kolaborasi lagi di Rock in Solo 2023 bersama Cosmit ya, Mas ya. Betul. Boleh di-spill dong, Mas, apa sih produknya? Tadi kan belum disebutkan produknya yang akan hadir di Rock in Solo nanti apa yang Yang mana nih? kerjasama? Yang di tahun 2023? Iya, yang kerjasama sama Cosmit. Oke, di 2023 itu kita akan kerjasama, itu ada 2 item. Yang pertama itu jaket, yang kedua adalah tote bag. Jaket Dan tote ini kolaborasi ketiga ya. Ketiga. Kolaborasi ketiga antara Cosmit dengan Rock in Solo. Kenapa sih kok milih Cosmit sebagai kolaborasi? Kan Cosmit kan sebuah outdoor gear nih, Mas. Celah apa sih yang menurut Mas Boli yang bisa didapatkan dari kerjasama antara Cosmit dan Rock in Solo? Kata kuncinya di outdoor itu tadi. Oke. Karena buatku outdoor itu bukan cuman pecinta alam yang naik gunung ke mana, ke pantai atau kemana Iya. gitu. Orang nonton konser itu juga bagian dari outdoor. Macam Itu penonton ya. Kalau penonton, kalau aku dari segi penyelenggara, aku pernah ngobrol dengan salah satu teman di Cosmit. Cosmit itu kan menyediakan kebutuhan teknis dari pakaian untuk di outdoor, kayak misalkan ada yang waterproof, Yap. ada yang ultralight segala macam. Kebutuhan itu
Juga diperlukan. selaras dengan teman-teman kayak misalkan yang pekerja outdoor. Oke. Jadi nggak cuman kayak misalkan kalau hujan itu kan universal ya, Iya, iya, dimanapun iya. bisa hujan gitu. Hmm. Salah satu yang paling gampang misalkan kita nonton konser kehujanan, Pakai jaket ada itu? jaket dari Cosmit kan itu bagian dari outdoor juga. Sebagai pekerja di event terutama itu sangat outdoor banget gitu. Kayak misalkan gampangannya celana kargo gitu. Teman-teman memakai itu karena mereka membutuhkan banyak space untuk menaruh barang. Iya. Ada handphone, ada HT, ada dompet atau yang lainnya gitu. Jadi memang secara teknikal teman-teman yang kerja di lapangan itu sebenarnya adalah bagian dari outdoor gear itu sendiri juga gitu. Kalau secara filosofinya, kalau aku sebenarnya lebih kenapa kerja sama dengan Cosmit karena ya Rockin Solo dan Cosmit ini sama-sama dari Solo. Oke. Kita brand yang Berawal dari Solo, ya yang kan? dari Solo dan ketika mau Solonya di kolaborasi, sini. kenapa nggak dengan teman satu daerah dulu gitu? Kenapa kita bukan berarti kita menutup atau anti kolaborasi dengan Yang lain. brand nasional enggak, karena beberapa juga sudah ada. Cuman kayak lebih ke semangatnya sama nih kita Iya. di Solo Di Solo. dan ternyata masalahnya kayak Cosmit pun belum banyak yang orang tahu kalau ini adalah produk dari Solo gitu. Iya. Mereka selalu mengiranya ini dari Jawa Barat, dari Betul. Bandung, dari mana Iya. gitu. Karena Begitu- biasanya sih dari sana karena ya kan. itu banyak yang seperti itu kan dari brand-brand itu kan. Ketika akhirnya mereka tahu dari Solo, loh ada Ternyata toh gitu. iya. Betul. Nah, itulah sejarah kenapa sih Cosmit dan Rockin Solo ini bekerja sama ya. Jangan lupa beli merchandise-nya nanti. Bisa dibeli di mana sih, Mas? Apa nih yang Rockin Solo? Iya, yang merchandise itu nanti. Oke, kalau merchandise kolaborasi itu baru akan bisa didapatkan itu di hari H. Jadi Oh, di memang hari H. Jadi offline ya. iya betul. Offline baru nanti online-nya setelah hari H dengan catatan kalau masih ada. Oke. Bisa gitu. Karena kemarin pertama kali dengan Cosmit Limited ya? 2021 itu kayaknya yang masuk ke hari H di booth di hari H itu cuman kita bikin berapa itu tinggal berapa gitu. Jadi akhirnya begitu sebelum acara selesai itu kayaknya udah sold out Sudah gitu. sold out semua. Berarti Kayaknya dari gitu. kerjasama kolaborasi produk-produk sebelumnya ini menurut Mas Boli ini cukup sukses atau gimana nih? Aku memikirkan selain itu tadi juga ketika akhirnya kita ngomongin kolaborasi, akhirnya B2B nih, bisnis to Oh, bisnis. business to business, ya. Salah satu hitungannya pasti kan profit. Ya, Profit kenapa? Karena ada harga produksi. Itu kita nggak bisa HPP. kalau aku ya itu Ya. nggak bisa dilewatkan ya. ya. Kita ngomongin bisnis aja ketika membuat jaket itu ada biaya riset yang dikeluarkan, ada biaya produksi yang dikeluarkan, biaya distribusi yang dikeluarkan. Akhirnya ada hitungan uang. Di balik semua hitungan teknis dan filosofi itu tadi. Jadi memang salah satunya ya kita membuat produk yang memang ini jangan sampai merugikan Betul. di kedua belah pihak ini benar. Jadi memang mencari produk yang paling mutualisme, simbiosis mutualismenya paling tinggi mana nih ketika pun akhirnya harus kalah salah satu jangan lebih dari 55-45 gitu lah. Jadi memang dipikirkan juga dari awal sih. Jadi memang kolaborasi itu harus dipikirkan gimana sih fungsinya juga, kemudian jangan sampai merugikan kedua belah Ya. pihak. Ya. Tapi kalau bocorannya tahun ini kayaknya akan ada harganya agak sedikit lebih tinggi ya dari Cosmit. Oh iya, Iya, sesuai dengan fungsinya. fungsinya Betul. ya. Kan ada jaketnya bukan jaket yang biasa. Jaketnya kita 2M kalau nggak salah kita jualnya. Oke, Ya. 2M. Yang tasnya 200. Ini udah dibocorin Juta ya. tapi. Oh, juta. Aduh, gimana nih aku kan mau Enggak, beli itu tapi kalau tasnya kita kalau ini 200.000. Oke. Tapi dolar US. Jadi pilihannya kalau mau yang bilangan nominalnya kecil 200.000 tapi mata rupiahnya US dolar. Oke. Kalau yang agak gede 2 ya 2M rupiah tapi Rupiah. silakan memilih yang mana Iya. Cosmider. Silakan. Ya. Boleh pollingnya nanti komen di bawah. Ya, ini bagian dari panduan publikasi perusahaan. Iya. Dan setiap orang sales harus baca buku ini. Nah, Iya, ini. nah. Kita mengambilnya dari ini. Sales. Ya. James Tetap B sales ya nomor ini. 1 ya. Tuh. Pertanyaan penutup nih. Oke. Ada nggak dari teman-teman Rockin Solo ini ke depannya? Masukin deh. Saya taruh sini ya. Tolong, ya tolong. Nah. Ada nggak nih impian dari teman-teman Rockin Solo ke depannya yang pengen dicapai atau pengen nih kayak apa nih eventnya nanti setelah 2023 atau saat 2023 ini? Jangka pendeknya mungkin kalau dari aku dan beberapa teman-teman yang di sebagai direktur ini lebih kayak kesuksesannya yang bukan kesuksesan, indikator salah satu tujuan Keberhasilan? kita ketika ada Rockin Solo yang kita semua nggak kerja.
sebagai orang-orang yang pemilik perusahaan ini. Nggak kerja aku Iya, kayak kita cuman oke tahun depan ada Rockin Solo, sudah ada timnya sendiri yang ngerjain. Oh, baik. Jadi kita benar-benar bisa pasrah, cuman bisa ngelihat oh ini progresnya kayak gini, kayak gitu. Oke, hari H datang nonton pulang, udah. Remote ya. Cuma ngeliat, Lebih ke menerima regenerasi laporan. sebenarnya. Oh, regenerasi. Oke. Itu Tapi jangka pendeknya. Udah proses seperti itu atau belum? Baru mulai. Baru Jadi mulai. memang kayak di 2021 itu kita bikin Apokaliptika itu kan kayak Journey of Rockin Solo, bukan Rockin Solonya ya. Jadi setelah vakum 6 atau 7 tahun, kita bikin kayak acara pre-eventnya sebelum ke Rockin Solo 2022. Salah satunya itu kami banyak ngajak teman-teman yang jauh lebih muda gitu. Respon awalnya mereka ada yang bertanya kayak misalkan, loh Rockin Solo masih ada mas gitu. Karena Pada belum tahu. banyak dari mereka yang belum pernah nonton. Oke. Ada yang misalkan dari luar kota. Ada yang ada satu ini cerita asli ya, dia dari luar kota pindah ke Solo itu karena ada Rockin Solo, karena dia pengen nonton. Dia kuliah. Akhirnya dia milih kuliah di sini. Oke. Cuman salahnya adalah dia kuliahnya di tahun 2015. Oh. 2015 sampai 2021 Rockin Solo vakum. Jadi ketika dia datang nggak dapet. Nggak dapat momennya Nggak dapet. ya kan. Cuman akhirnya bonusnya di 2021 dia malah ikut kerja gitu. Akhirnya jadi kayak, oh aku dulu kayak gini mas gitu. Oh ya udah sekarang ngerasain. Itu salah satu poin yang kalau aku mengejarnya itu juga ya, kayak regenerasi itu juga penting ya, karena Betul. mau gimana pun juga ini umur yang kepala-kepalanya ini udah kepala 3 sama kepala 4 lah ya. Belum ada yang kepala 5. Cuman kalau ngomongin 5 tahun lagi gitu, ini kalau regenerasinya putus, ini akan kerja terus nih. Gitu. Iya. Karena Rockin Solo ini kalau buatku memang harus diturunkan ya. Akhirnya ada banyak hal yang harus kita kejar, kayak misalkan kayak zaman. Cara kerja di 2023 dengan 2013 udah nggak mungkin berbeda, sama, ya? pasti beda. Pace-nya jauh lebih cepat gitu. Kita harus ngikutin zaman, teknologi, apa segala macamnya itu. Itu kalau nggak regenerasi nggak akan mungkin bisa. Iya. Karena kita yang jauh lebih tua kayak teknologi, ngomongin sosmed aja lah, 2013 dengan 2023 udah sama-sama. Instagram udah ada nih, udah sama-sama ada. Cuman bagaimana kita menggunakan Instagram atau YouTube kan udah jauh beda banget. Iya betul gitu. banget. Dan problemnya ke teman-teman yang lebih senior atau lebih tua itu kan lebih kayak nggak ada waktu ngulik, udah. Makanya harus teman-teman yang regenerasi. Jadi kayak tadi mimpinya mungkin lebih ke sederhananya adalah regenerasi. Jadi lebih banyak yang bisa memiliki Rockin Solo kalau aku sih di situ. Sense of belonging dari Iya. Rockin Solo ya. Betul. Tapi gimana sih caranya daftar timnya? Siapa tahu saya bisa daftar. Ya. Kamu tidak bisa mendaftar ke tim Rockin Solo. Oh gitu. Gimana? Tahu-tahu udah kerekrut aja. Macam Itu tuh. selalu kayak gitu dulu. Oh gitu. Loh, dulu aku cerita aku gabung di tim Rockin Solo itu Tiba-tiba. karena ini ceritanya agak entah percaya atau enggak ya. Jadi 2011 itu waktu itu habis ada berita duka kan, orang tua meninggal. Jadi aku dulu kan di Solo terus balik ke Jakarta atau Bekasi. Di satu poin ada teman-teman dari Down for Life itu lagi main di Tangerang. Oke. Aku ngikut mereka, ngikut ke Tangerang, terus mereka mau pulang. Aku ngomong nanti kalau sudah sampai di tol Cawang, aku dibangunin ya. Aku mau turun Cawang, mau pulang. Naik bis udah jam 12 sampai jam 1 malam. Bangun-bangun kok terang. Iya. Cirebon. Sarapan. Oke. Ya mau nggak mau harus ikut ke Solo kan. Ikut ke Solo udah seminggu 2 minggu kan nggak ada kerjaan, ngapain ini. Iya. Akhirnya yaudah ayo gabung. Garap Rockin Solo. Oh gitu. Iya, itu bahasa komiknya kayak gitu ya. Cuman pada akhirnya kan ada kesepakatan yang aku harus aku harus menerima ini gitu. Tapi memang kalau cerita lucunya kayak gitu. Jadi memang nggak yang aku mau ikut dong gabung gitu. Enggak. Dan untuk regenerasi ini juga kayak gitu. Iya, dan regenerasi dan ada kayak hukum alam ya, kayak akhirnya ada yang kita nyebutnya di Rockin Solo itu kan ini bukan festival musik sebenarnya. Ini kayak keluarga gitu. Jadi memang semuanya kalau kita nggak bisa full profesional, tapi kita juga mengayomi atau gimana lah, kita sebagai satu keluarga kita hubungannya lebih ke situ ketimbang ke profesional. Cuman akhirnya kan ada orang-orang yang ada yang datang cocok, terus mereka stay, ada yang datang nggak cocok mereka pergi. Cuman kita masih udah ini bagian dari keluarga gitu. Cuman anggap aja ya udah ini keluarga jauh lah. Anaknya Pak D siapa gitu ketemu di sini ya udah gitu, di situ aja gitu. Cuman nggak dimusuhin. Jadi nggak ada, kita belum pernah buka rekrutmen, itu baru buka untuk volunteer.
Oke, volunteer. Volunteer juga itu ada yang akhirnya gabung jadi tim inti. Yang di beberapa tahun yang lalu mereka volunteer, tahun ini mereka bisa jadi tim inti. Jadi nggak ada rekrutmen. Mungkin aku harus memikirkan rekrutmen kayaknya. Iya dong. Iya boleh. Biasanya bisa daftar, ya kan? Benar-benar. Boleh kan? Boleh nggak? Boleh. Boleh, silakan. Karena kita nggak punya HRD. Sesi terakhir nih Mas, cukup jawab cepat 7 pertanyaan. Dan ini jawabannya pilihan ya. Oke. Oke. Udah siap? Oh sudah. Oke. Foo Fighter atau Metallica? Slang. Wah. Slang. Band Indonesia yang boleh sombong itu cuma Slang dulu Ya, sebelum dulu, mereka merilis oke. single yang terakhir ini. Oke. Jadi kalau sekarang aku Salah pertanyaannya. Foo Fighter aja deh, jangan Slang udah jelek. Oke. Loh, ya. Lu aku ini benar. Lebih baik Slang bubar jadi legenda udah. Gitu. Ya kalau aku ya. Ya. Ketimbang sekarang lanjut nggak jelas. Ini diserang Slanger nggak sih kita? Down for Life atau MTAD? Dua-duanya dapat duit. Jadi jangan nggak mau menjawab. Nggak mau menjawab. Tidak, bukan Salah hanya dapat lagi duit, tapi dapat pertanyaannya. ilmu, dapat apa-apa gitu. Atau aja jawabannya. Atau, Ya. oke. Manchester United atau Persis Solo? Leicester City. Ya, atau enggak Brighton boleh lah. Ya. Sih sebenarnya tim kreatif nih ngulik tentang Mas Boli gak sih? Enggak, kalau ngomongin MU aku dari kecil senang MU. Kalau ngomongin Persis Solo itu balik sama kayak kasus Pop Jawa tadi tuh loh. Oh. Aku nggak punya kedekatan dengan tim lokal di Indonesia. Jadi Oke. ngomongin Persis ya aku kenal beberapa teman-teman di Persis, masuk pernah bantuin mereka juga. Cuman kalau ngomongin kayak fanatismenya nggak dapat. Oke. Ya, cuman sensinya ya. kalau suruh milih di antara tim lokal lain ya mending pilih Persis. Oke. Macam tuh. Ngeband atau nyari duit? Ngeband buat nyari duit. Dan nyari duitnya juga kadang dari band. Iya. Maksudnya bukan cuman bandku, tapi akhirnya kayak bikin festival kan ngumpulin band-band, Iya. itu nyari duit di situ. Di situ. Ya. Santai di kota atau di alam? Alam tuh maksudnya apa? Goib, alam apa? Barsa. Gimana Mas biasanya kalau healing lah, kalau zaman sekarang namanya healing. Ini ada ini jadi jawaban panjang ya, tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Kayak misalkan dengan Cosmit, salah satunya itu kalau kita ngomongin alam, pengalamanku dengan Cosmit ke alam itu nggak pernah santai, pasti kerja. Sama Mas, saya juga. Sama kan, jadi Iya. jawabanku kota aja. Kota aja ya. Ya, Oke. karena setiap kali ada kerja sama kemana gitu sama teman-teman dari Cosmit gitu, pasti kerja, Pasti kerja. pasti kerja. Iya ini. Kayaknya talent-talentnya emang harus diagendakan biar ke alam tapi nggak kerja gitu loh. Iya. Jangan, ayo besok ngecamp tapi sambil podcast ya gitu. Nah. Kan kerja. Tapi kan minimal ada alamnya. Ya. Ngegame atau pacaran? Aku udah lama nggak ngegame, jadi ngegame aja. Oh ngegame aja. Ya, ngegame. Sumpah udah lama banget ininya ya, maksudnya kayak sisi jeleknya, bukan sisi jelek ya. Sisi yang agak susahnya ketika nggarap event itu akhirnya fokus ke situ dan waktunya bener-bener habis gitu, kayak pulang udah malam, kadang malam masih lanjut meeting, kadang sampai pagi. Bangun langsung ke kantor, langsung apalagi ngegame-nya kapan? Iya, ngegame kapan? Weekend pun kadang ben-benan gitu, jadi ngegame aja. Ngegame aja. Ngegame ya. Selasa malam atau Selasa pagi? Malam takbiran. Kalau apa namanya, kalau lebarannya Rebu berarti kan Selasa malam gitu. Malam takbiran. Malam takbiran itu adalah malam yang membahagiakan. Membahagiakan. Betul. Itu sama kayak Christmas Eve gitu loh, malam Natal, malam Iya, takbiran betul, gitu betul, lebih betul. itu. Ini bagi Cosmider pasti bingung nih, kenapa kok pertanyaannya Selasa malam atau Biar Selasa mereka pagi bingung. ya? Kalau mau tahu jawabannya nanti akan aku tulis jawabannya di salah satu jaket yang akan dijual di Rockin Solo. Oke. Jawaban langsung dari Mas Boli nanti akan ada di salah satu jaket yang ada di Rock in Solo. Yang harganya 2M tadi. Iya. Dan ini eventnya Rock in Solo di tanggal 10 Desember ada Ya. di Kita di Rockin Solo 10 Desember 2022 itu ada di Benteng Vastenburg. 2023. 2022 juga Oh, di Benteng 22. Vastenburg. Oh, iya. 2003. 2023 juga di Benteng Vastenburg. Oh, sama di Ya, Benteng bener sih Vastenburg. kamu, aku yang salah. Iya. Karena wanita tidak pernah salah. Betul. Di Benteng Vastenburg. Kita udah dua tahun ini pakai Benteng Vastenburg, dan sebelumnya di
14 itu pertama kali. Jadi memang kayaknya sekarang paling cocok kayaknya kalau Di Solo situ? di Benteng. Oke. Oke, Coach Mider, itu tadi ya pertanyaan closing untuk Mas Bolly tentunya Oke, ya. terima kasih Coach Mider. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di Cosmic Talk. Dan jangan lupa juga lihat Rock in Solo ya. Tepatnya ada di tanggal 10 Desember 2023 ada di Benteng Vastenburg. Oke. Solo tentunya ya. Jangan sampai salah kota, jangan sampai salah tiket ya. Seperti Emang ada? Mas Bolly nanti jadi timnya Rock in Solo ya. Iya, Oke, untung terima kasih. Salam Brotherhood dan salam lestari. Terima kasih Coach Mider.